Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Januardi Putra dengan nomor NIM 111212193. Kepada yang terhormat Bapak Laudin Muhammad Nikmat Zadi, SEMSI, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Ekonomi Makro. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda antara dua belah pihak, antara satu negara dengan negara yang lain. Perdagangan ini tentu dilakukan oleh korporasi maupun individu berasal dari negara yang berbeda dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional, pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Yang dalam hal ini, organisasi PBB yang mengatur tentang perdagangan internasional juga harus tunduk pada aturan-aturan yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh setiap negara dan kebijakan-kebijakan yang disepakati bersama. Karena itu, menjadi aturan internasional yang dilakukan oleh setiap negara mungkin pada prinsip dasarnya sama, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat itu berbeda. Imbas adanya perdagangan internasional. Pertama, adanya jual beli atau tukar menukar barang atau jasa. Yang kedua, adanya kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Dengan adanya kerjasama, tentu ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara tersebut. Yang ketiga, adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor, serta balance of payment atau neraca pembayaran internasional yang disingkat dengan NPI di suatu negara. Neraca pembayaran nasional ini disebut bahwa jika jumlah ekspornya itu lebih besar daripada impor, maka negara tersebut mengalami surplus atau kelebihan ekspor, dan ini menguntungkan suatu negara yang bersangkutan. Sebaliknya, jika impornya lebih besar daripada ekspor, maka disebut dengan neraca atau defisit. Nilai jumlah perekonomian itu minus. Yang keempat, adanya pertukaran dan perluasan pengguna teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan negara yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, adanya pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product atau nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Manfaat perdagangan internasional juga pertama yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. Yang kedua, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga,
meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara untuk menjaga kestabilan harga barang dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Nilai tukar yang berbeda ini menjadi keuntungan tapi juga bisa menjadi kerugian salah satu dari negara tersebut. Misalkan mata uang dolar dengan Indonesia. Ini sangat merugikan bagi kita warga Indonesia. Secara perdagangan ini karena nilai mata uang di Indonesia sangat jauh dengan mata uang Amerika yaitu dolar. Contoh, misalkan harga pulpen itu di Indonesia 15.000. Tetapi jika kita ekspor ke luar negeri di Amerika, tentu di Amerika hanya butuh membayar $1 sudah mendapatkan pulpen tersebut. Sedangkan kita harus mengeluarkan 15.000. Dengan adanya perbedaan nilai ini, maka semakin terburuk bagi negara yang memiliki nilai tukar yang rendah. Yang kedua, adanya konflik di suatu negara. Yang kita bisa lihat, konflik di suatu negara ini yang sekarang adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional, dan yang lebih parah lagi, jika ini terjadi bisa merugikan antara dua belah pihak maupun negara-negara yang lainnya. Yang ketiga, adanya kegiatan ekspor dan impor memerlukan waktu yang lama. Kegiatan ekspor impor ini kenapa butuh waktu yang lama? Karena jika kita mengekspor barang dari Amerika, tentu tidak datang dalam waktu sehari atau 2 hari. Mungkin kita harus menunggu selama 1 minggu, bahkan 2 minggu, bahkan bisa lebih dari 1 bulan. Dan ini juga menjadi suatu hambatan dari negara-negara yang mengekspor atau impor barang tersebut. Yang keempat, adanya kuota impor. Misalkan di Indonesia butuh yang namanya daging hewan, misalkan sapi. Ketika daging sapi dalam negeri itu tidak tercukupi, maka pemerintah akan membuka impor. Tetapi dengan adanya batasan impor, misalkan sebatas 1 ton atau 2 ton, tentu ini juga akan membatasi akses negara lain untuk bisa mengekspor daging sapi ke Indonesia. Dan ini suatu hambatan dari negara-negara yang lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perdagangan internasional. Yang pertama, faktor produksi yang berbeda. Yang kedua, kebutuhan negara dan masyarakat. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, kebutuhan untuk perluasan target pasar. Yang kelima, perbedaan iklim. Tujuan perdagangan internasional. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product atau nilai produk barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional ini juga memiliki 5 tujuan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan devisa suatu negara. Yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, memenuhi kebutuhan di negara lain.
yang kelima, mentransfer teknologi modern. Dalam perdagangan internasional, ada beberapa teori dari Adam Smith, yaitu yang berjudul teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut ini dikemukakan oleh Adam Smith yang memfokuskan keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah daripada negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis yang sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan atau melangsungkan perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya, yaitu ada teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo yang memfokuskan keunggulan komparatif. Konsep pada teori ini mungkin dapat dikatakan konsep yang paling penting sampai saat ini. Teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tertentu, namun perdagangan internasional ini saling menguntungkan masih dapat terjadi. Hal ini dengan syarat bahwa negara tersebut melakukan spesialisasi produk terhadap barang yang dimiliki biaya relatif lebih kecil daripada negara lain. Selanjutnya ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Teori permintaan timbal balik ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, di mana sebuah pengembangan dan kelanjutan dari teori David Ricardo yang sebelumnya. Teori ini mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara dengan menentukan dasar tukar dalam suatu negara. Teori ini mengedepankan keseimbangan permintaan dan penawaran karena permintaan dan penawaran merupakan faktor penentu untuk berapa banyak jumlah barang yang diimpor dan diekspor. Selanjutnya ada teori Heckscher-Ohlin atau HO atau Elie Heckscher dan Berli Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini muncul untuk menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh David Ricardo. Teori ini dikemukakan oleh Elie Heckscher dan muridnya yaitu Berli Ohlin yang dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian. Teori ini dikenal dengan The Professional Factor Theory yang berpendapat bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh faktor pendukung di mana negara dengan faktor produksi. Selanjutnya yaitu ada teori Ripczynski. Teori Ripczynski merupakan fungsi dasar dari model teori HO. Ketika koefiensi produksi tetap dan penawaran faktor-faktor produksi dalam kondisi full employment, maka penambahan pada salah satu faktor produksi akan meningkatkan faktor output pada komoditi yang faktor produksinya ditambah secara intensif sehingga mengurangi output komoditi yang lainnya. Contoh, jika kebutuhan tenaga kerja modal untuk memproduksi A dan B tetap, maka dengan adanya penambahan penawaran tenaga kerja akan meningkatkan output A dan akan menurunkan output B. Selanjutnya ada teori biaya oportunitas. Teori biaya oportunitas ini juga penting untuk melihat seberapa jauh kita dapat berharap untuk mencapai
efisiensi dunia jika menghambat perpindahan faktor. Melalui perdagangan bagi negara bebas, bantuan teknis, dan aliran modal melalui bantuan luar negeri, teori ini dikemukakan oleh Salvatore yang mengungkapkan bahwa biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup dan untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi pertama. Dalam teori ini tidak diasumsikan bahwa biaya atau harga sebuah komoditi satu-satunya tergantung pada atau dapat dinilai dari jumlah tenaga kerjanya. Konsekuensinya, negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditi akan memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi tersebut atau memiliki kerugian komparatif dalam komoditi keduanya. Selanjutnya ada kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada penetapan tarif, yang kedua ada kuota impor, yang ketiga ada larangan ekspor dan impor, yang keempat yaitu adanya subsidi, yang kelima adanya resmi, yang keenam adanya dumping, yang ketujuh adanya devaluasi. Sekian presentasi saya untuk materi perdagangan internasional dengan dosen pembimbing Bapak Laude. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembahasan materi atau ada yang kurang dari pembahasan presentasi saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.